Saat jari Wang Lin mendarat di cap penyegelan 18 neraka, ada kilatan merah. Saat cahaya ini menjadi lebih terang, kabut merah keluar dari lapisan ke-14. Leluhur darah menatap Wang Lin dengan tatapan haus darah dari dalam kabut merah. Namun dia segera memperhatikan kehadiran Yao Sisue dan melihat ke atas. Dia terkejut sesaat dan kemudian ekspresinya menjadi lembut. Wajah Yao Sisue pucat saat dia melihat segalanya di depannya. Leluhur darah, aku berjanji padamu saat itu bahwa aku akan membiarkanmu bertemu putrimu. Sekarang aku telah menepati janji. Wang Lin melambaikan tangan dan kabut merah di sekitar leluhur darah menghilang. Ini membebaskannya dari kendali Wang Lin. Jiwa leluhur darah menyala dan secara bertahap mengambil bentuk manusia. Dia menatap putrinya dan matanya penuh kegembiraan. Masalah dulu sudah selesai. Yao Sisue bersekongkol melawanku dan disegel selama ratusan tahun. Kamu ingin membunuhku dan berakhir seperti ini. Aku juga menjadi penyebab dalam hal ini karena Yao Sisue kehilangan ingatannya untuk menjadi boneka iblis angin untuk membalas dendam. Sekarang aku sudah menyelamatkannya. Mari kita lupakan masa lalu. Mulai sekarang, kalian berdua tidak ada hubungannya denganku. Karma kita dihapus. Jika kamu terus menjeratku, maka jangan salahkan aku karena membunuh kalian dan tidak mengizinkan kalian berdua memasuki siklus reinkarnasi. Suara tenang Wang Lin berisi sedikit kedinginan. Dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan ke kejauhan. Leluhur darah, kau tidak perlu kembali ke lapisan ke-14. Aku membebaskanmu untuk menemani putrimu. Ini adalah gua Kaisar Surgawi di negeri roh iblis. Kalian berdua dapat menemukan tempat untuk bersembunyi sampai seluruh gua telah dibuka. Tatapan Yao Sisue jatuh di punggung Wang Lin, dan dia dipenuhi dengan kebingungan. Dia tidak bisa memikirkan apapun tetapi juga tidak mau memikirkannya. Ada suara di benaknya yang mengatakan bahwa masa lalunya seperti angin. Sekarang sudah pergi dan dia harus membiarkannya. Yao Sisue tahu itu suaranya. Leluhur darah memandang Wang Lin yang secara bertahap berjalan pergi, dan mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Setelah segel dilepaskan, dia sadar kembali. Meskipun dia hanya jiwa, seseorang dari tingkat kultivasinya dapat menemukan cara untuk mereformasi tubuhnya dan terus berkultivasi. Saat sosok Wang Lin pergi memasuki matanya, tidak ada lagi kebencian yang dimilikinya di masa lalu. Leluhur darah mengerti bahwa jika Wang Lin ingin membunuh mereka, itu tidak akan membutuhkan usaha apapun. Wang Lin tidak membunuh mereka dan malah memberinya kebebasan dan putrinya kehidupan baru. Setelah menghela nafas, kebencian tidak lagi penting. Yang penting adalah keselamatan putrinya. Meskipun dia dibiarkan tanpa ingatan, itu mungkin untuk yang terbaik. Setelah mengalami semua ini, leluhur darah merasa tua. Satu-satunya hal dalam benaknya adalah membiarkan putrinya hidup damai. Lebih baik membiarkan yang lainnya pergi. Leluhur darah memandang Yao Sisue dengan ramah dan dengan lembut berkata, "Nak, ikut ayah." Meskipun dia telah kehilangan ingatannya, dia merasakan rasa percaya terhadap leluhur darah dari darahnya. Mereka secara bertahap berjalan pergi. "Ayah, apa yang dia katakan tadi benar. Kebenaran dan kebohongan tidak lagi penting. Kita tidak akan pernah melakukan kontak dengannya lagi. Dia bukan seseorang yang bisa kita provokasi." Saat leluhur darah berbicara, dia melihat ke kejauhan. Dia tidak bisa lagi melihat Wang Lin. Dia bukan lagi seorang junior yang aku bahkan tidak perlu memperhatikan. Hanya dalam beberapa ratus tahun ini, dia telah tumbuh sedemikian rupa. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia perlahan bergerak maju. Metodenya dalam berurusan dengan karma tentang Yao Sisue mungkin tampak aneh dari sudut pandang orang lain. Namun selama dia berpikir bahwa memang seharusnya begitu, maka begitulah seharusnya. Wang Lin secara bertahap berjalan pergi langkah demi langkah. Aura yang kuat mulai berkumpul di tubuhnya, dan itu menjadi lebih kuat saat dia berjalan. Pada akhirnya, aura ini mengerikan. Mata Wang Lin menjadi lebih cerah di bawah aura mengerikan ini. Setelah dia berurusan dengan masalah itu dengan Yao Sisue dan melarikan diri dari karma itu, hati Daonya menjadi lengkap. Wang Lin bisa merasakan kultivasinya yang mandek mulai menunjukkan tanda-tanda terobosan. Yao Sisue dan leluhur darah telah menghilang ke dalam batasan untuk menunggu hari gua itu dibuka. Melihat sekeliling gua, tidak ada orang lain yang tersisa di gua. Kerusakan yang disebabkan oleh ledakan kolam pemakaman surgawi masih ada di sana. Tidak jauh dari situ ada lubang yang dalam di mana kolam pemakaman surgawi berada. Sepotong energi dingin keluar dari dalam lubang. Setelah melihat sekeliling, tatapan Wang Lin memandang ke depan. Ini hanya bagian luar gua Kaisar Surgawi, dan dia bahkan tidak dekat dengan bagian dalam. Dari sini, dia bisa melihat sejumlah besar paviliun dan bangunan di kejauhan. Bangunan-bangunan ini membentuk pola yang tidak teratur. Di ujung garis pandang Wang Lin, dia bisa melihat sebuah istana di kedalaman bangunan-bangunan yang dikelilingi oleh tabir kabut hitam tebal.
Istana nyaris tak terlihat. Sambil merenung, mata Wang Lin menyala dan dia membuka tasnya. Sebuah batu giok muncul di tangannya. Itu adalah giok langit yang memancarkan cahaya lembut. Wang Lin awalnya mendapatkan ini di tanah roh iblis. Di dalamnya ada mantra stop dan metode untuk menyempurnakan penjaga surgawi. Wang Lin ingat bahwa saat dia memeriksa giok, ada juga peta di dalamnya. Namun Wang Lin merasa bahwa peta ini tidak dikenal, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Melihat gua itu sekarang, dia samar-samar merasa itu familiar. Lalu dia ingat peta di batu giok. Saat dia mengeluarkan giok, akal ilahi masuk ke dalamnya, dan ekspresinya berubah. Tempat yang digambarkan peta adalah gua kaisar surgawi ini. Wang Lin dengan hati-hati memeriksa peta dan dengan cermat mengingat semuanya. Setelah merenung, dia tidak bergerak sembarangan. Sebagai gantinya, dia mundur di sebelah lubang yang ditinggalkan oleh kolam pemakaman surgawi dan melihat ke bawah. Lubang itu sangat gelap, dan tatapannya tidak bisa menembusnya. Tempat ini tidak buruk. Wang Lin mengambil langkah dan memasuki lubang. Namun dia tidak turun dengan cepat, dia hanya turun beberapa ratus kaki. Kemudian Wang Lin membuka tasnya, menyebabkan selusin pedang keluar dan menyapu sisi lubang. Kerikil terbang kemana-mana, dan sesaat kemudian sebuah gua terbentuk. Wang Lin masuk ke dalam dan duduk. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Wang Lin menempatkan banyak batasan sebelum dia tenang. Kemudian dia membuka tasnya, menyebabkan sinar cahaya perak terbang keluar, dan itu berubah menjadi seorang wanita cantik. Wanita ini memandang Wang Lin tetapi tidak berbicara. Dia duduk di sebelah pintu masuk dan menjaga Wang Lin. Wang Lin memeriksa mayat wanita perak sambil duduk di sana. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda di sekitarnya setelah dia menyerap racun bunga. Namun dia tidak tahu apa itu. Dia menyebarkan akal ilahi dan menemukan bahwa segel kontrol asli di dalam tubuhnya masih ada. Sama sekali tidak rusak. Dan semua pembatasan tersembunyi yang dia tempatkan juga ada di sana. Baru saat itulah dia rileks dan menutup matanya untuk berkultivasi. Sekarang kultivasiku menunjukkan tanda terobosan, aku harus mengambil kesempatan ini. Hanya dengan begitu aku dapat memperoleh peluang yang lebih baik di gua kaisar surgawi ini. Saat dia menutup matanya, energi asal di dalam dirinya berputar ke seluruh tubuhnya. Jejak panas berapi keluar dari tubuhnya, tetapi itu tetap dalam jarak tertentu dari tubuhnya dan tidak menyebar. Domainnya telah membuat terobosan. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, Wang Lin tidak bergerak, dan energi asal di dalam tubuhnya berputar lebih cepat. Pada akhirnya, aliran energi asalnya begitu halus, tidak mungkin untuk mengatakan di mana itu dimulai atau berakhir. Mayat wanita perak telah melindungi Wang Lin sepanjang waktu. Dia akan sering melihat Wang Lin untuk waktu yang lama, dan akan ada sedikit kebingungan dalam pandangannya. Namun jejak kebingungan ini akan segera disembunyikan dengan sangat baik. Pada hari keempat, Wang Lin membuka matanya. Setelah merenung, ia mengeluarkan beberapa jiwa asal dari orang-orang yang telah ia bunuh. Kemudian dia melahap mereka tanpa ragu. Tidak ada cukup energi asal di sini, jadi ini adalah satu-satunya cara untuk membuat terobosan. Sementara tingkat kultivasi Wang Lin meningkat dari tahap pertengahan Nirvana Scryer, adegan mengejutkan terjadi jauh dari gua Kaisar Surgawi. Setiap kultivator aliansi yang melihat ini terkejut. Ada api merah yang datang dari cakrawala yang jauh. Seolah-olah api itu datang untuk membakar segalanya menjadi ketiadaan. Api merah secara bertahap mendekat dan menjadi lebih terang. Cahaya itu sangat keras dan sepertinya api yang tak berujung akan menyapu bintang-bintang. Mereka juga bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Poenis yang sangat besar dengan sayap ratusan kilometer terbang di bagian depan kobaran api. Poenis ini terdiri dari api, dan panasnya yang tak terbayangkan bisa dirasakan dari jauh. Panas dari Poenis ini akan mengejutkan semua kultivator. Dimanapun Poenis lewat, mata semua kultivator di dekatnya menyusut dan mereka bergegas menghindarinya. Mereka tidak berani mendekat sama sekali. Setiap kultivator yang kuat dengan pengetahuan duniawi tiba-tiba menyadari nama kuno meledak di benak mereka saat mereka melihat Poenis. Sekte Poenis Ilahi. Sekte ini tampaknya telah menjadi mitos. Ketiga kata ini bahkan tidak ada dalam pikiran beberapa kultivator. 4 sekte ilahi telah memudar terlalu lama. Kemuliaan mereka yang dulu telah menjadi kenangan masa lalu, dan bahkan yang secara bertahap menghilang dengan berlalunya waktu. Hanya beberapa kultivator kuat masih tetap menghormati 4 sekte ilahi dalam ingatan mereka. Mereka akan gemetar dari lubuk hati mereka saat mereka mendengar nama 4 sekte ilahi. 4 sekte ilahi bahkan lebih kuat dan misterius daripada aliansi kultivasi saat ini. Bahkan kekosongan brilian takut 4 sekte ilahi. Sebagai hasilnya, mereka bekerja sama dengan aliansi. Setelah banyak konspirasi,
mereka mampu membawa 4 sekte ilahi ke titik terlemah mereka. Kaisar ilahi naga Azur naga yang paling kuat hilang dan berita tentang Kaisar ilahi Poenis yang paling ditakuti memasuki Heaven Blick ketiganya bocor. Ini membuka 4 sekte ilahi untuk krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun demikian, 4 sekte ilahi masih cukup kuat untuk bertarung melawan aliansi, dan mereka tidak takut dengan alam kekosongan brilian. Setelah semua, karena berbagai alasan, alam kekosongan hanya bisa membantu secara rahasia. Bahkan jika mereka melangkah keluar, 4 sekte ilahi dapat mengaktifkan 4 harta ilahi dan melakukan perlawanan. Namun pada saat yang paling kritis dari pertempuran 4 sekte ilahi melawan aliansi, peristiwa yang menggetarkan surga terjadi yang akhirnya menyebabkan 4 sekte ilahi menurun. Kaisar Kura-Kura Hitam, 3 murid utamanya, dan mayoritas sektenya mengkhianati 4 sekte ilahi. Tidak hanya ini, tetapi selama pengkhianatan, dia menyelinap menyerang Kaisar Poenis. Meskipun dia akhirnya gagal, dia menyebabkan Heaven Blick ketiga yang ditekan oleh Kaisar Poenis meledak. Hal semacam ini benar-benar tidak bisa dipercaya untuk 4 sekte ilahi yang mengandalkan warisan garis keturunan. Pengkhianatan Kaisar Kura-Kura Hitam dan mayoritas sektenya menyebabkan perubahan yang tak terbayangkan dalam perang ini. Awalnya dengan Kaisar Naga yang hilang, 4 harta ilahi kehilangan banyak kekuatannya. Sekarang Kaisar Kura-Kura Ilahi telah mengkhianati 4 sekte ilahi, kekuatan 4 harta ilahi semakin melemah. Bahkan sampai sekarang, tidak ada yang tahu mengapa Kaisar Kura-Kura Hitam yang merupakan salah satu dari 4 kaisar ilahi, mengkhianati 4 sekte ilahi. Semua ini adalah misteri yang belum terpecahkan. Pengkhianatan Kaisar Kura-Kura Hitam memperkuat aliansi budidaya. Pertarungan itu mengguncang seluruh sistem bintang dan meninggalkan mayat berdarah di mana-mana. Namun aliansi masih meremehkan 4 sekte ilahi. Setelah pengkhianatan, Kaisar ilahi burung Poenis berisiko gagal karena surga ketiga dan mengisi bintang-bintang dengan lautan api. Dia kemudian dibagi menjadi 10 avatar dan meluncurkan serangan balasan. Pertempuran ini adalah sebuah tragedi. Beberapa kultivator yang selamat akan menggigil setiap kali mereka mengingatnya. Pada akhirnya, 4 sekte ilahi dikalahkan. Alam kekosongan brilian mengingkari janji yang telah mereka buat untuk tidak terlibat dalam pertempuran dan secara terbuka bergabung dengan pertarungan. Niat asli adalah untuk sepenuhnya menghapus 4 sekte ilahi. Namun bahkan mereka meremehkan 4 sekte ilahi. Kaisar Poenis kehilangan 8 avatar dan tubuh aslinya hampir runtuh, hanya menyisakan jejak keinginan. Sekte ilahi naga Azur menderita banyak korban, hanya 1 atau 2 dari setiap 10 anggota yang selamat. Sekte Kura-Kura Hitam hampir runtuh. Kaisar ilahi Harimau Putih membunuh banyak kelompok tetua pertama aliansi dan banyak orang dari alam kekosongan brilian. Bahkan pada akhirnya, saat dia mati, tubuhnya tidak runtuh tetapi berdiri di sana, menghalangi pasukan aliansi budidaya. Niat membunuh yang mengerikan yang dilepaskannya mengejutkan banyak orang dan membuatnya tak seorang pun dari mereka berani untuk bergerak maju. Perang tragis ini berakhir di sini, dan dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak sangat menderita. 4 sekte ilahi hilang, tetapi kekuatan aliansi kultivasi juga sangat menderita. Bahkan alam kekosongan brilian harus menghentikan rencana mereka untuk benar-benar menghapus 4 sekte ilahi. Bukannya mereka tidak mau, tetapi jika mereka melanjutkan, maka harga untuk menang bukanlah sesuatu yang bisa mereka tanggung. Bagaimanapun masih ada desas-desus 4 harta ilahi yang dapat membelah surga. Jika mereka benar-benar memaksa 4 sekte ilahi ke dalam situasi putus asa, 4 sekte ilahi dapat dengan mudah mengorbankan seluruh sekte untuk membawa mereka turun bersama mereka. Sejak saat itu, 4 sekte ilahi menghilang tanpa jejak. Dalam puluhan ribu tahun ini, mereka hampir tidak pernah muncul, dan bahkan saat mereka melakukannya, mereka hanya menempati sejumlah kecil planet. Sedemikian rupa, mereka juga diintegrasikan ke dalam aliansi. Planet Suzaku adalah contoh yang bagus. Namun kemunculan seekor burung Poenis yang ratusan ribu kilometer di antara bintang-bintang dengan jelas mengisyaratkan bahwa 4 sekte ilahi akan melonjak dalam sistem bintang sekali lagi. Sepanjang jalan, bahkan meteor yang terbang dibakar menjadi abu oleh Poenos. Ini mengejutkan banyak kultivator aliansi, dan mereka mulai berspekulasi. Bahkan Alhiven segera memperoleh informasi tentang penampilan Poenis. Saat Master Flamespark mendengar berita itu, dia segera mulai tertawa. Perang yang ditunda Alhiven telah dimulai sekali lagi dalam skala besar. Mereka menggunakan wilayah utara sebagai pangkalan dan bergerak maju. Bahkan lebih banyak kultivator Alhiven datang dari Alhiven. Hampir semua kultivator di Alhiven ditarik untuk menyerang aliansi dengan kekuatan penuh. Wang Lin tidak tahu tentang semua ini. Pada saat ini, dia sedang duduk di dalam lubang, berkultivasi dengan mata tertutup. Sesekal, dia akan mengambil jiwa asal untuk melahap. Untungnya, dia memiliki jiwa asal yang cukup di dalam tasnya untuk dimakan.
Energi asal di dalam tubuhnya berputar lebih cepat. Aura yang kuat mengelilingi tubuhnya dan menyapu daerah itu. Gua tempat dia berada tidak besar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam badai dan sejumlah besar kerikil jatuh dari dinding. Tapi Wang Lin tidak menyadari semua ini. Dia telah mencapai momen kritis dalam terobosannya. Sebelum kerikil bisa mendarat di atasnya, akan ada kilatan cahaya perak. Itu adalah mayat wanita perak yang menghancurkan mereka semua. Energi asal tak berujung datang dari jiwa asal Wang Lin dan energi asal berkumpul di dalam jiwa asal Wang Lin. Jika itu sebelum kebangkitan Poenis dan energi asalnya tidak mengandung api suci, maka dia pasti sudah menerobos. Namun energi asal Wang Lin mengandung api, jadi energi asal yang dia makan harus diubah. Itu dimurnikan di dalam jiwa asalnya. Meskipun lebih merepotkan, setelah berhasil, kekuatan Wang Lin akan meningkat beberapa kali lipat. Sejumlah besar energi asal berubah menjadi api yang kuat, menyebabkan tubuh Wang Lin melepaskan sejumlah besar panas saat energi asal berputar di tubuhnya. Sisi-sisi gua berubah merah dan runtuh. Seolah-olah batu-batu ini telah terkubur di dalam gunung berapi untuk waktu yang lama dan mengandung panas yang ekstrim. Mayat wanita perak mengerutkan kening, tetapi dia tidak bergerak bahkan setengah langkah. Saat auranya tumbuh lebih kuat, badai energi asal dari tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Gemuruh keras mengguncang gua dan menyebabkan keruntuhan yang meluas. Tanah yang diduduki Wang Lin tiba-tiba retak. Saat lantai terlepas, Wang Lin jatuh. Badai di sekitarnya menendang semua kerikil yang jatuh. Saat ini, badai Wang Lin seperti bor menggali. Mayat wanita perak mengikuti Wang Lin sebagai sinar cahaya perak. Panas tinggi mengalir ke wajahnya, menyebabkan wajahnya yang pucat berubah sedikit lebih merah. Dia tidak berkedip dan selalu mengawasi Wang Lin. Tubuh Wang Lin terus tenggelam, lalu tiba-tiba dia membuka matanya. Dua sinar api keluar dari matanya. Saat dia membuka matanya, badai di sekelilingnya mencapai puncak dan menyapu daerah itu. Kemudian aura kultivator Nirvana Scryer tahap akhir menyebar. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia bisa menghancurkan dunia dengan satu mantra. Semua yang dilihatnya berubah, semua yang ada di depannya tampak terbuat dari tali. Ini adalah hukum di matanya. Setelah mencapai langkah kedua, orang harus mencari hukum. Begitu seseorang telah mencapai titik tertentu, mereka akan dapat mencapai puncak Nirvana Scryer. Aku sudah menerobos. Wang Lin menarik napas dalam. Mencapai tahap akhir Nirvana Scryer tidak cukup baginya. Setelah domainya berkembang dan dia mencapai tahap akhir Nirvana Scryer, dia merasa seperti masih ada ruang. Dia hanya membutuhkan energi asal yang cukup untuk mencapai puncak tahap akhir Nirvana Scryer. Mata Wang Lin bersinar. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa dirinya sendiri, jadi dia hanya melahap semua jiwa asal di dalam tubuhnya. Pada saat ini, energi Nirvana Scryer tahap akhir diubah menjadi mengandung api dan menjadi lebih kuat. Energi asal di dalam tubuh Wang Lin terus berubah, dan suhu tubuh Wang Lin secara bertahap naik. Tato Poenis keluar dari tubuhnya dan berputar di sekelilingnya. Teriakan Poenis bergema. Mata Wang Lin menyala dan dia mulai mengerutkan kening. Sedikit lagi. Sambil merenung, tubuh Wang Lin berkedip dan avatarnya berjalan keluar. Sekarang ada dua Wang Lins. Tubuh aslinya duduk dan, karena terpisah dari avatar, niat membunuh mengerikan memenuhi area tersebut. Avatar itu memiliki wajah yang tenang. Setelah dia meninggalkan tubuh aslinya, dia keluar dari gua. Dia melayang di udara dan Poenis dengan cepat melayang di atasnya. Wang Lin menarik napas dalam dan energi asal di dalam tubuhnya mencapai puncaknya. Sebuah bola api menyala di mata kirinya, dan mata kanannya berisi bola guntur biru. Kemudian jiwa asalnya terbang keluar dari antara alisnya. Raungan naga guntur kuno yang bisa mengendalikan semua guntur bergema di dalam lubang. Pada saat ini cara Wang Lin melihat dunia berubah secara drastis. Dunia berubah, meskipun ini adalah gua kaisar surgawi, tetapi tidak bisa menghentikan pandangan Wang Lin. Api melonjak di mata kiri dan guntur di mata kanannya. Saat ini dunia di depan Wang Lin sangat berbeda dari sebelumnya. Apa yang muncul di depan Wang Lin adalah garis hitam yang bersilangan, itu memenuhi dunia. Lubang yang dalam ini jelas dibentuk oleh garis ini. Seketika Wang Lin melihat, ia tercengang. Dia perlahan melihat tempat lain, saat matanya bergerak, dinding di sisinya berubah menjadi garis berpotongan. Menatap garis ini, Wang Lin meraih garis. Namun pada saat ini kekuatan datang dari garis yang menghilangkan kekuatan Wang Lin. Tangan Wang Lin terpental, dan kekuatan ribon tiba. Wang Lin dipaksa mundur, tetapi ada pencerahan. Dia mengambil napas dalam dan melompat dari lubang. Dia melihat sekeliling bangunan tampak beda sekarang. Bangunan dan bunga yang hancur berubah menjadi garis berwarna-warni yang berpotongan. Tidak heran Blow dapat melakukan perjalanan ke dalam 99 wilayah di dalam botol.
Kayaknya jika si Tunan menginginkannya, dia bisa melakukannya. Bahkan Master Kekosongan dapat menghancurkan satu wilayah di dalam botol. Jika aku kembali ke dalam botol, mungkin aku bisa menghancurkan beberapa wilayah sekaligus. Kultivator Nirvana Cleanser itu bisa melihat hukum, mereka juga bisa mengendalikan hukum, sehingga mereka bisa secara alami bergerak melewati wilayah. Aku ingin mengambil garis itu, tapi aku belum mencapai ranah Nirvana Cleanser. Aku belum mengendalikan hukum. Wang Lin melihat sekeliling dan mendapat pencerahan. Bahkan pembatasan yang tak terlihat itu jelas muncul di hadapan Wang Lin. Seketika ia memiliki pemikiran, Manik bergerak sendiri. Sebuah pusaran terbentuk di antara alis Wang Lin. Manik perlahan keluar. Ada riak di sekitar Manik. Saat ini pikiran Wang Lin mengendalikan Manik. Dia merasakan gemuruh di kepalanya. Seolah kekuatan yang kuat mengambil pikirannya dan menerobos semua rintangan di gua untuk naik ke langit. Pada saat ini sinar cahaya melesat keluar dari pusat tanah roh iblis. Langit biru langsung berubah menjadi garis biru berpotongan. Dia melihat awan putih, bumi, tanaman dan tempat tinggal yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kekuatan misterius Manik, pikiran Wang Lin menyebar dan melihat semua hukum dunia. Segala sesuatu adalah hukum, dan garus itu adalah cara melihat hukum. Saat dia terus melihat, Wang Lin tampak berubah menjadi angin lembut dan menyerbu tanah roh iblis. Kemudian Dila menuju langit sambil dikelilingi kekuatan misterius Manik. Gemuruh lainnya bergema dalam pikirannya saat menembus tanah roh iblis. Itu adalah sesuatu yang tak bisa dilakukan oleh kultivator, bahkan oleh Alser. Seolah tidak ada yang menghalangi pikirannya dan Manik. Wang Lin melihat ruang gelap di depannya. Banyak bintik debu yang memenuhi ruang, serta nebula yang menyilaukan. Wang Lin tenggelam dalam kondisi tercerahkan saat ia melihat di antara bintang-bintang dan merasakan hukum dunia. Segala sesuatu di dunia ini mengandung hukum. Setelah pikirannya bergabung dengan bintang-bintang, Wang Lin terus tercerahkan. Saat ini terus berlanjut, pikirannya tumbuh dan terus menyebar. Kali ini dia berkeliaran di antara bintang-bintang dan mengalami perasaan mencari Dao sekali lagi. Namun kali ini ia mencari hukum. Ketika pikirannya menyebar tanpa henti, ia tersapu oleh planet satu persatu. Hatinya tenang dan tenggelam dalam hal ini. Hukum dunia yang tak terhitung berubah menjadi garis dan diamati Wang Lin ketika pikirannya berlalu. Tidak ada yang memperhatikan Wang Lin, bahkan para kultivator tahap Nirvana Cleanser. Bagaimanapun Wang Lin dilindungi oleh Manik. Saat pikirannya menyebar dengan tanah roh iblis menjadi pusatnya, tidak diketahui berapa banyak waktu yang ia pakai. Sambil mendapatkan pencerahan, Wang Lin terus menyebarkan pikirannya lebih jauh dengan bantuan Manik. Dia melihat banyak kultivator dan binatang buas yang belum pernah dia lihat. Saat ini dia tenggelam dalam keadaan aneh di mana dia memahami hukum seperti orang gila. Seketika juga tingkat kultivasinya meningkat mencapai puncak. Pikiran Wang Lin terus menyebar dan dia melihat lautan api mendekat. Ada poenis raksasa yang memancarkan panas ekstrim di bagian depan lautan api. Sejumlah besar retakan muncul saat poenis lewat, semua meteor yang mendekat akan terbakar habis. Jika bukan karena fakta bahwa poenis menghindari planet kultivasi maka terlalu banyak planet akan runtuh. Ada kultivator berwarna merah di setiap nyala api. Ada pria dan wanita dengan 6 tetua yang memancarkan aura yang mengerikan. Tidak ada dari mereka yang tingkat kultivasinya rendah. Orang-orang ini bergerak cepat di belakang poenis. Poenis membuat Wang Lin merasa akrab. Saat pikirannya lewar, mata poenis menyala dan tubuhnya bergetar. Setelah pikiran Wang Lin berlalu, kebingungan memenuhi poenis raksasa. Poenis bukan satu-satunya yang bingung. Para kultivator di belakangnya juga bingung, terutama 6 tetua. Mereka semua saling memandang dengan terkejut. Mereka tidak tahu mengapa roh poenis akan teriak. Pikiran Wang Lin terus menyebar. Di pusat aliansi ada bintang yang dipenuhi meteorit ungu. Dalam kedalaman bintang ada dunia lain. Sebuah bangunan melingkar melayang di antara bintang-bintang dan dikelilingin 100 bangunan kecil. Semburan petir hitam terus mengeluarkan tekanan aneh. Ini adalah pintu masuk ke aliansi budidaya. Pikiran Wang Lin tiba di tempat aneh ini, pikirannya bahkan menembus pintu masuk. Markas besar aliansi berada di wilayah sendiri. Dulu milik alam surgawi hujan. Tapi kemudian ditempati oleh aliansi. 173 planet raksasa membentuk markan aliansi. 172 planet diatur melingkar dan itu tidak statis. Dari kejauhan, ini sekilas seperti miniatur sistem bintang aliansi. Kultivator yang tak terhitung bergerak, tetapi tidak ada suara. Di pusat cincin planet ini adalah pusaran raksasa. Pusaran ini berwarna ungu dan menyebabkan yang melihatnya gemetar. Di atas pusaran adalah yang terakhir dari 173 planet. Itu diam, tetapi melayang di atas pusaran dan menyerap gas ungu yang dilepaskan pusaran tersebut. Pusaran itu sangat besar.
seorang kultivator akan seperti semut dibandingkan dengan itu. Bahkan kultivator akan lebih kecil dari semut dan tidak mungkin untuk melihat. Bahkan planet kultivasi terakhir tampak tidak penting dibanding dengan pusaran. Di dalam ruang rahasia di dalam planet di atas pusaran itu duduk seorang pria parubaya. Dia tampan dan memiliki aura surgawi. Selain bel perunggu, tidak ada yang lain di dalam ruang rahasia ini. Pikiran Wang Lin tersapu oleh ruang rahasia. Pria di dalam tetap tidak tergerak, seolah-olah dia tidak melihat apa-apa, tetapi bel segera mengeluarkan suara renyah. Pria itu membuka matanya dan dua tatapan gila muncul. Pada saat ini terjadi, pikiran Wang Lin sudah pergi. Di wilayah utara sistem bintang aliansi, puluhan ribu kultivator Alhiven berperang melawan aliansi. Master Flamespark dan teman-temannya ada di antara mereka. Aliansi juga memiliki beberapa kultivator yang kuat. Kedua belah pihak baru saja memulai pertempuran mereka, tetapi korban sudah tak terhitung jumlahnya. Pikiran Wang Lin menyapu. Dia melihat segalanya, tetapi dia tidak berhenti bahkan untuk sesaat dan terus bergerak. Tidak ada yang tahu kedatangannya dan tidak ada yang mendeteksi kepergiannya. Pikiran Wang Lin meninggalkan pertumpahan darah dan pembantaian tanpa akhir ini. Tidak satu pun dari hal-hal ini yang dapat menghentikannya. Dia melanjutkan pemahamannya, dan kultivasinya mendekati puncak. Dia menyelesaikan sesuatu yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan orang lain. Pikirannya terus menyebar hingga mencapai wilayah yang sangat rahasia di aliansi. Ada sebuah planet kuning di sini yang penuh dengan kematian dan tidak memiliki jejak kehidupan. Bahkan energi spiritual sangat langka di sini. Tidak ada satupun kultivator dalam jarak jutaan kilometer dari planet ini, seolah-olah ini adalah zona terlarang. Bahkan saat pikiran Wang Lin tiba, tampaknya ada beberapa gangguan. Saat pikirannya menyapu planet kuning, pikirannya segera memasuki bagian dalam planet ini, dan ada sesuatu yang lain di dalamnya. Ada arai transfer di dalam planet ini. Arai ini sangat besar, dan di sisi lain arai transfer adalah satu-satunya negara peringkat 9 dari aliansi. Alam kekosongan brilian. Itu adalah satu-satunya negara peringkat 9 di aliansi, dan itu sangat misterius. Seluruh alam kekosongan bukanlah planet budidaya tetapi benua besar yang seperti dunia sendiri. Ini adalah tanah suci mayoritas kultivator di sini. Pikiran Wang Lin memasuki alam kekosongan yang sangat sedikit kultivator yang memenuhi syarat untuk masuk. Jauh di dalam alam kekosongan duduk orang tua. Dia berkultivasi di samping lereng seketika tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke kejauhan. Rekan kultivator mana yang telah datang ke alam kekosonganku? Tolong tunjukkan dirimu. Orang tua itu adalah orang pertama yang memperhatikan kehadiran Wang Lin. Meskipun suaranya tenang, itu dipenuhi dengan kekuatan hukum yang tak ada habisnya. Namun kata-kata orang ini tidak dapat membangunkan Wang Lin dari kondisinya yang aneh. Pikiran Wang Lin menyapu alam kekosongan, tapi sebelum dia bisa melihat semuanya, pikirannya terkejut. Dia melihat dua wanita. Salah satu wanita itu duduk di puncak gunung. Dia bukan kecantikan yang mutlak, tapi dia masih cantik. Dia mengenakan gaun biru, dan itu mengalir dalam angin saat angin gunung bertiup. Dia memberi kesan kecantikan surgawi. Namun ada sedikit kepahitan di matanya saat dia melihat ke depan dengan sedikit kenangan di matanya. Di sampingnya ada seekor harimau besar. Harimau ini hitam dan mengeluarkan aura ganas. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan bersama wanita itu. Namun tatapan harimau ini sering bergeser ke arah hutan lebat di bawah gunung. Sosok beberapa harimau betina menarik perhatiannya. Matanya dipenuhi kegembiraan, seolah-olah dia berharap dia bisa segera melompat ke hutan di bawah. Kapan aku bisa pergi dari sini? Wanita itu bergumam pahit saat dia mengangkat kepalanya seolah sedang berbicara dengan harimau itu. Saat tingkat kultivasimu cukup tinggi, aku akan membiarkanmu pergi. Suara dingin datang dari belakang wanita itu. Setelah mendengar suara ini, wanita itu segera berdiri. Bahkan harimau itu gemetar dan dengan cepat menarik pandangannya dari harimau betina di hutan. Seiring dengan suara itu datang seorang wanita. Dia mengenakan gaun biru yang elegan, dan penampilannya tidak mungkin digambarkan. Seolah-olah semua bintang akan suram jika dibandingkan dengannya. Kecantikannya menggerakkan hati seseorang. Semua orang, bahkan kultivator yang kuat, akan terkejut dengan kecantikannya. Jika dia disebut kecantikan nomor 1 di aliansi, tidak ada yang keberatan. Namun aura di bawah keindahan itu begitu dingin sehingga membuatnya tidak mungkin untuk mendekatinya, seolah-olah dia adalah gunung es. Mungkin tidak ada apapun di dunia ini yang bisa melelehkan sikap dinginnya. Ada aura yang sangat mulia datang dari dalam kedinginan ini. Itu adalah rasa bangga, seolah dia selalu menjadi fokus perhatian dan memiliki status tertinggi. Wanita cantik itu dengan cepat berkata, "Zouru menyapa Tuan."
Wanita yang tak tertandingi cantik dalam gaun biru elegan yang bisa bersaing dengan matahari dan bulan masih memiliki ekspresi dingin yang tidak pernah berubah saat dia melihat Zouru, dan dia akan berbicara. Namun tepat pada saat ini, pikiran Wang Lin tiba dan dia melihat dua wanita ini. Pikirannya yang tidak pernah berhenti, bahkan setelah semua yang dia alami sejauh ini, berhenti total. Penghentian ini menyebabkan kejutan kuat meletus dari pikiran Wang Lin, menyebabkannya terbangun dari keadaan misterius itu. Semua ini karena kedua wanita ini. Mungkin orang lain mungkin tidak mengenali wanita cantik itu, tetapi saat Wang Lin melihatnya, rasa pahit yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Wang Ping masih di dalam manik. Bagaimana Wang Lin bisa melupakan wanita jahat dan keji itu? Dia ingin melupakan, tetapi ada beberapa kesulitan dalam hidup yang tidak bisa dia lupakan. Melihat wanita ini dan Zouru menyebabkan Wang Lin terbangun dari keadaan khususnya. Saat dia terbangun, ekspresi wanita yang dingin dan cantik itu berubah. Rasa dinginnya langsung runtuh dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia merasa seperti telah melihat hantu seseorang yang telah dia ukir jauh di dalam ingatannya. Liu Mei. Pada saat itu, seolah-olah suara samar muncul dari kehampaan dan memasuki telinga wanita cantik ini. Ini menyebabkan tubuhnya bergetar, dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Saat Wang Lin terbangun, pikirannya ditarik kembali dari manik dengan kecepatan yang tak terhitung kali lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, dia ditarik keluar dari alam kekosongan. Itu adalah lingkaran yang berkontraksi dengan cepat. Dalam sekejap, dia menyapu setiap tempat yang pernah dia kunjungi. Orang tua di alam kekosongan yang melihat Wang Lin menatap langit dan mulai merenung. Pertempuran di wilayah utara masih intens. Saat pikiran Wang Lin berkontraksi, ekspresi Master Flamespark dan lainnya berubah. Wang Lin. Master Flamespark mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Sangat jarang terlihat dari Master Flamespark. Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang tahu Wang Lin takut dengan ini. Markas Aliansi, planet terapung di atas pusaran. Di dalam ruang rahasia, pria parubaya itu tiba-tiba membuka matanya, dan matanya penuh kejutan. Siapa dia? Ada juga Poenis di dalam lautan api. Itu mengeluarkan teriakan Poenis lainnya dan bergerak lebih cepat. Di antara bintang-bintang, ada sosok kurus mengenakan hijau. Orang ini memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia berjalan melalui bintang-bintang, dan targetnya adalah markas aliansi. Di belakangnya ada tengkorak berdarah yang tak terhitung jumlahnya, dan darah kecil memenuhi daerah itu. Saat dia berjalan, matanya bersinar dan dia melihat ke kejauhan. Ekspresinya melunak dan dia mengungkapkan senyum kekaguman. Wang Lin, kultivasi anak itu telah menembus. Aura ini harusnya manik. Dia bisa menggunakan manik untuk melanggar hukum. Dengan ini, aku dapat bersantai dan melakukan perjalanan ini ke markas besar aliansi tanpa penyesalan. Aku akan pergi ke markas aliansi kultivasi dan menemukan rahasia di balik keruntuhan alam surgawi. Maka aku akan menemukan penyebab kegilaanku yang sebenarnya. Pikiran Wang Lin berkontraksi. Hanya perlu beberapa saat agar semuanya kembali. Seolah-olah semua yang terjadi telah terbalik. Dia kembali ke tanah roh iblis, ke gua kaisar surgawi dan kembali ke tubuhnya. Tubuh Wang Lin bergetar seolah jiwanya telah kembali. Apa yang muncul di hadapannya adalah manik penentang surga. Manik perlahan melayang ke arah Wang Lin dan menghilang di antara alisnya. Sambil merenung, Wang Lin perlahan menutup matanya dan puncak aura Nirvana Scryer meletus dari tubuhnya. Sepanjang jalan, Wang Lin telah melihat banyak hukum, jadi dia telah mencapai puncak tahap Nirvana Scryer. Setelah waktu yang lama, Wang Lin perlahan membuka matanya. Dia menatap langit dengan tatapan yang kompleks dan dingin. Dengan bantuan manik, dia telah melihat terlalu banyak. Namun sosok wanita yang dilihatnya pada akhirnya mengganggu hatinya yang tenang. Liu Mei yang dulu pasti avatarnya. Dan juga Zouru, dia menjadi murid Liu Mei. Pasti ada rahasia di balik ini. Liu Mei terlalu licik. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Wang Lin menekan perasaan kompleksnya. Dia menarik pandangannya dan merasakan energi asal yang kuat di seluruh tubuhnya. Puncak Nirvana Scryer. Mata Wang Lin bersinar terang. Tidak ada gunanya memikirkan hal-hal lain. Dia masih di dalam gua kaisar surgawi, jadi dia harus menyelesaikan masalah langsung terlebih dahulu. Segala sesuatu di dunia ini mengandung hukum. Langit, bumi, 5 elemen, semuanya mengandung hukumnya sendiri. Jika seseorang ingin memahami semuanya, itu akan memakan banyak waktu. Kekuatan seseorang terbatas, jadi tidak mungkin untuk memahami segalanya. Mata Wang Lin menyala dan dia merenung. Jadi Nirvana Cleanser dan bahkan monster Nirvana Setrer itu sering memiliki hukum yang paling mereka kuasai. Sebagai contoh, Master Flamespark paling ahli dalam hukum api.
Sementara Wang Lin merenung, guntur keluar dari mata kanannya. Itu membentuk bola guntur yang cerah. Ada bayangan samar di dalam bola guntur. Itu tampak persis seperti jiwa asal guntur naga kuno Wang Lin. Sepertinya hantu itu telah muncul di dalam bola guntur. Wang Lin menatap bola guntur. Namun itu tidak berubah menjadi garis-garis seperti yang lainnya. Meskipun menjadi lebih transparan, tidak ada hukum yang muncul di dalamnya. Aku hanya mendapatkan setengah dari guntur naga kuno, dan setengahnya menghilang ke jurang. Jadi kekuatan guntur tidak lengkap dan bahkan hukum di dalamnya tidak sempurna. Setelah merenung sejenak, Wang Lin meremas udara dan bola guntur tersebar ke baut petir yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, api keluar dari mata kiri Wang Lin, membentuk lautan api. Ada roh Poenis di dalam lautan api. Wang Lin melihat dengan cermat dan kemudian Poenis berubah transparan. Lautan api yang tak berujung berubah menjadi garis merah yang bisa dilihat Wang Lin dengan jelas. Menurut pemahamanku tentang kultivasi, untuk mencapai tahap Nirvana Cleanser, aku harus sepenuhnya menguasai salah satu dari hukum ini. Lalu aku bisa menggunakan hukum ini untuk menyerap energi asal dari dunia, dan membuatnya jadi energi asal dalam tubuh tidak pernah habis. Kekuatan kultivator Nirvana Cleanser sangat terkait dengan hukum yang mereka pilih. Wang Lin melambaikan tangannya dan menyebarkan lautan api, lalu matanya kembali normal. Hukum yang paling kukenal adalah guntur dan api. Namun aku baru saja mendapatkan api dan belum cukup terbiasa dengannya. Aku perlu memahaminya lebih lanjut sebelum aku bisa menggunakannya untuk menerobos ke tahap Nirvana Cleanser. Namun menerobos seperti ini akan menyebabkanku kehilangan kekuatan guntur. Jika aku harus menyerah untuk mencapai tahap Nirvana Cleanser, akan ada penyesalan. Jika aku bisa memadukan api dan guntur dan menggunakannya untuk mencapai tahap Nirvana Cleanser, kekuatan itu pasti sangat kuat. Wang Lin bergerak sambil merenung dan melangkah ke lubang yang dalam. Dia langsung pergi ke gua dan tiba di sebelah tubuh aslinya. Wanita berbaju perak masih berjaga di samping. Saat dia melihat avatar Wang Lin, ekspresinya tidak berubah. Wang Lin mengabaikannya dan menyatu dengan tubuh aslinya. Beberapa saat kemudian, Wang Lin perlahan membuka matanya, dan aura pembunuhan hilang saat dia kembali ke dirinya yang normal. Matanya menyala dan dia berdiri. Poenis yang aku lihat saat aku meminjam kekuatan manik persis sama dengan tatoku. Aku percaya ada hubungannya. Wang Lin berjalan keluar dari gua yang retak. Wanita berbaju perak diam-diam mengikuti, dan tatapannya jatuh di punggung Wang Lin. Ada sedikit kebingungan di matanya. Saat dia berjalan keluar dari gua, Wang Lin segera mundur selangkah dan berseru. Sinar cahaya hantu datang dari lubang yang dalam. Itu bergerak dalam garis dan langsung menuju Wang Lin. Saat Wang Lin mundur, itu tiba di dekatnya. Itu memiliki bulu hitam yang sedikit berantakan, tapi matanya masih dipenuhi kecerdasan. Itu adalah musang bintang. Musang itu tampak sangat menggemaskan. Saat mendekat, itu menggantung ke pakaian Wang Lin dengan mulutnya dan berayun seperti ayunan. Itu juga merilis tangisan tajam seperti itu. Setelah berayun beberapa kali, musang bintang meminjam kekuatan berayun untuk mendarat di bahu Wang Lin. Itu menyeka wajahnya dengan cakarnya beberapa kali sebelum bergerak lebih dekat ke leher Wang Lin dan mengendus terus-menerus. Musang bintang sangat menyukai aura dewa kuno. Selama masa saat para dewa kuno masih ada, musang bintang adalah salah satu dari sedikit binatang roh yang sangat disukai para dewa kuno. Wang Lin memiliki ingatan tentang ini dari warisannya. Aura para dewa kuno sangat bermanfaat bagi musang bintang. Jika mereka tinggal di sisi dewa kuno cukup lama, maka itu akan sangat mengurangi periode pertumbuhan mereka. Itu juga akan menyebabkan musang bintang menjalani metamorfosis. Bahkan sejak zaman kuno, musang bintang adalah sekutu yang kuat untuk dewa kuno setelah melewati metamorfosis. Namun sangat sulit bagi musang bintang untuk menjalani metamorfosis. Itu akan membutuhkan mereka untuk menyerap aura dewa kuno untuk waktu yang sangat lama. Mengingat apa yang tampak seperti musang bintang setelah mengalami metamorfosis dari ingatan tisu membuat Wang Lin mengungkapkan ekspresi aneh. Setelah melihat musang bintang di bahunya, ekspresi aneh itu menjadi lebih kuat. Dalam ingatan Tusi, setiap dewa kuno dengan musang bintang yang telah mengalami metamorfosis sangat menyayangi mereka. Mereka memperlakukan musang itu seperti harta karun dan tidak akan membiarkan siapapun melukainya. Mereka akan menjadi sangat marah jika orang luar bahkan menyentuh musang. Saat musang mengendus aura Wang Lin, mata intelijennya dipenuhi kegembiraan. Itu memutuskan untuk hanya berbaring di bahu Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangannya dan meraih musang kecil dari bahunya. Musang kecil itu tampak sangat tidak puas, dan cakarnya meraih kain Wang Lin. Itu meraung pada Wang Lin seolah merenung karena harus meninggalkan bahu Wang Lin. Wang Lin memegang musang bintang di depan wajahnya dan melihat lebih dekat. Dia telah melihat musang ini ratusan tahun yang lalu saat dia pertama kali tiba di planet Tianyun,
dan dia menyukainya sejak saat itu. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dongeng itu akan datang kepadanya ratusan tahun kemudian. Musang ini sangat indah, dan matanya yang cerdas memandang Wang Lin sementara Wang Lin memandangnya. Setelah sekian lama, musang itu mulai tidak sabar. Wang Lin mengungkapkan senyum dan melepaskan tangannya. Musang kecil segera kembali ke bahu Wang Lin. Ia mengendus-endus dan terlihat sangat nyaman. Tidak lagi memperhatikan musang kecil itu, Wang Lin hendak pergi dari sini. Dia akan menjelajahi Gua Kaisar menggunakan peta di batu giok. Namun saat dia melangkah keluar, musang bintang segera melihat ke dalam lubang yang dalam. Matanya menyala, lalu terbang keluar dan meraung beberapa kali pada Wang sebelum terbang ke dalam lubang. Mata Wang Lin menyala dan dia menatap lubang yang dalam. Setelah merenung sedikit, ia turun bersama dengan musang bintang. Musang bintang sensitif pada aura para dewa kuno. Mungkinkah ada sesuatu yang berasal dari dewa kuno yang terkubur di bawah kolam pemakaman surgawi? Wang Lin segera memikirkan tendon merah yang menjebak leluhur suci klan Tato. Lubang ini sepertinya tidak berdasar. Tidak peduli berapa banyak Wang Lin turun, sepertinya dia tidak mendekati akhir. Energi dingin yang datang dari bawah menjadi lebih kuat sampai lapisan es muncul di dinding lubang. Seolah-olah ada jurang tak berujung di sana. Meskipun Wang Lin tampak tenang, dia sangat berhati-hati. Musnag bintang jelas sangat akrab dengan tempat ini dan telah lama menghilang. Semakin dalam dia pergi, semakin dingin jadinya. Setiap kali dia menghembuskan napas, itu tampak seperti naga gas keluar dari hidungnya. Dinding di sekelilingnya tertutup es. Es yang tajam mencuat dari sisi dinding dalam formasi cincin. Wang Lin mengendalikan kecepatan turunnya. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui, musang bintang terbang keluar dan mendarat di es. Itu melompat darinya dan mendarat di bahu Wang Lin. Sepotong energi dingin datang dari musang bintang, tetapi tidak ada yang menarik perhatian Wang Lin. Saat ini matanya terkunci pada hal di bawah ini. Saat musang bintang mendekat, Wang Lin samar-samar merasakan tatapan yang menembus semua rintangan dan mendarat di atasnya. Wang Lin menatap bagian bawah dan tetap tak bergerak. Setelah waktu yang lama, energi asalnya mulai bergerak dan dua bola api muncul di matanya. Api keluar dari matanya dan berubah menjadi lautan api, menyebar ke bawah. Meminjam cahaya dari lautan api, bahkan kegelapan yang tidak bisa ditembus oleh akal ilahinya tersebar sedikit. Wang Lin turun ke bawah. Tatapan itu membuat keraguan besar muncul di hatinya, dan dia samar-samar memiliki beberapa spekulasi. Saat ia turun, ada banyak es di sekitarnya. Setelah 7 menit, Wang Lin berada di dasar lubang. Pada titik ini, dia dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di bawahnya, dan itu adalah dunia es. Es balok besar mengelilingi daerah itu, membuat tempat ini terlihat sangat berbahaya. Ada mayat seperti manusia di dalam setiap blok es. Tubuh mereka membeku tepat sebelum mereka mati. Lubang yang tenang dan dalam ini di mana tidak ada yang bisa mencapai menyebabkan rasa dingin muncul di hati Wang Lin. Orang-orang di dalam es tidak cukup mengejutkan Wang Lin. Yang benar-benar mengejutkannya adalah keberadaan yang lebih dalam. Itu disegel oleh semua es di sekitarnya, hanya menyisakan beberapa celah kecil. Ini adalah sumber tatapan itu. Wang Lin jelas melihat apa yang ada di bawah ini melalui celah di es. Pada saat ini, matanya menyusut. Di bawah celah di antara es, di kedalaman lubang, ada sesuatu yang tingginya ribuan kaki. Benda raksasa ini adalah tengkorak. Tengkorak dewa kuno. Tengkorak itu membeku, tetapi ekspresinya jelas. Mata, yang tidak tertutup, dipenuhi dengan penyesalan dan kemarahan. Tatapan Wang Lin merasa sebelumnya berasal dari tengkorak ini. Meskipun sudah lama dan dewa kuno sudah mati dan tanpa jejak kekuatan dewa kuno yang tersisa, tatapannya sebelum dia mati masih sangat hidup sehingga akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Hanya jejak 8 bintang rusak yang tersisa. Melihat kepala dewa kuno yang dipenuhi dengan penyesalan dan kemarahan, Wang Lin merenung. Setelah mengalami begitu banyak, Wang Lin mengerti bahwa para dewa kuno bukanlah eksistensi abadi di antara bintang-bintang. Namun mereka adalah klan terkuat. Klan dewa kuno hampir punah. Wang Lin tidak percaya itu karena kultivator. Bahkan alam surgawi guntur yang kuat harus menggunakan begitu banyak kekuatan untuk melawan dewa kuno bintang 8 yang lemah. Hanya dengan serangan surgawi yang tak terhitung jumlahnya mereka berhasil menang dengan kerugian besar. Kekuatan macam apa yang masih bisa memotong kepala dewa kuno ini setelah dia menghancurkan ke-8 bintang? Meskipun menghancurkan 8 bintang sekaligus tidak cukup untuk mencapai kekuatan dewa kuno bintang 9, itu masih cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Sambil merenung, Wang Lin perlahan turun dan tiba di sebelah balok es yang menghalangi jalan. Energi asal muncul dari lengannya dan masuk ke es. Dalam sekejap, api muncul di tepi es dan bahkan di dalamnya. Dalam sekejap, es berubah menjadi kabut putih dan melayang ke langit.
Mayat surgawi segera berubah menjadi debu oleh api dan tersebar. Setelah membuka bagian, Wang Lin mendekat pada kepala dewa kuno raksasa. Sementara dia memeriksa kepalanya dari dekat, tekanan menghadapi dewa kuno bintang 8 yang nyata tiba-tiba ditekan. Setelah menghela nafas, Wang Lin perlahan turun ke kepala dewa kuno ke tempat itu terputus. Kepala dewa kuno dibungkus lapisan es tebal. Luka di leher sangat bersih dan halus. Menatap leher dewa kuno, sementara ekspresinya tetap tenang, matanya menyusut dan syok memenuhi hatinya. Dari penampilan luka ini, dewa kuno ini dipotong kepalanya dalam sekejap. Tidak ada jeda dan itu adalah potongan yang sangat bersih. Arti luka ini membuat kulit kepala Wang Lin tergelitik. Dia tidak bisa membayangkan siapa yang memiliki kekuatan untuk memotong kepala dewa kuno dengan satu mantra. Mungkinkah itu King Lin? Mata Wang Lin menyala. Dia kaget dengan situasi itu. Jika King Lin memiliki kekuatan semacam ini, dia terlalu kuat dan sudah melampaui imajinasi Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi suram saat akal ilahinya dengan menyebar di sekitar kepala. Setelah pemindaian, ia menemukan tidak ada yang abnormal dan mulai memeriksa luka dengan hati-hati. Setelah waktu yang lama, Wang Lin berseru. Dia bergerak lebih dekat ke es, dan matanya seperti kilat saat dia menatap luka. Jauh di dalam tepi luka, ada beberapa partikel kristal merah gelap. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, mudah untuk membingungkannya dengan darah yang tersumbat. Ini adalah, Wang Lin merenungkan saat dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di atas es. Dia dengan hati-hati menyebarkan energi asalnya dan mengisi tangannya dengan itu. Sejumlah besar kabut putih muncul di bawah tangannya. Dia dengan hati-hati mengendalikan energi asalnya untuk melelehkan lubang di es. Celah ini seperti terowongan yang membentang ke luka di leher dewa kuno. Wang Lin kemudian menciptakan kekuatan isap untuk menarik salah satu partikel kristal ke tangannya. Jari-jarinya memegang partikel kristal merah gelap, dan akal ilahi perlahan-lahan memindai itu. Saat ia mengamati dengan seksama, Wang Lin secara bertahap bisa melihat energi yang tak terlihat di dalam. Energi ini tampaknya perlahan bergerak di dalam kristal dan bisa menghilang kapan saja. Akal ilahi Wang Lin mengelilingi energi tak kasat mata, dan setelah merenung, akal ilahi bergerak ke arah energi tak kasat mata untuk menyelidiki. Namun tepat saat akal ilahinya masuk, dia merasakan tekanan kuat datang dari energi yang tak terlihat. Aura ini begitu kuat sehingga hanya sepotong kecil telah membuat Wang Lin terkesiap dan hampir tanpa sadar mundur. Namun dia memaksa dirinya untuk bertahan dan mulai mengamati dengan seksama. Semakin dia mengamati, semakin dia mengerutkan kening. Bahkan setelah lebih dari 1000 tahun berkultivasi, dia belum pernah menemukan energi yang tidak kelihatan yang aneh seperti itu. Ini bukan energi spiritual surgawi atau energi spiritual. Bahkan tidak memiliki koneksi sedikit pun ke energi asal. Namun saat dia dengan hati-hati mengeceknya, dia bisa melihat bahwa itu mengandung energi spiritual surgawi, energi spiritual, dan energi asal, bersama dengan energi lain yang tidak dapat dia mengerti. Itu adalah tumpukan hal-hal yang disatukan. Namun semuanya digabungkan dengan sempurna yang menyebabkan Wang Lin banyak kebingungan. Yang lebih menakutkan bagi Wang Lin adalah bahwa bahkan di dalam jejak kecil energi ini, ada hukum. Tidak hanya ada satu hukum, tetapi hukum yang tak terhitung jumlahnya. Hampir semua hukum yang tak terhitung jumlahnya yang dilihat Wang Lin dengan bantuan manik ada di dalamnya. Ada banyak hukum yang belum dilihat Wang Lin di dalamnya. Wang Lin dengan hati-hati menarik akal ilahinya. Wajahnya agak pucat saat dia menatap kristal itu. Pada saat ini, dia merasa seperti tidak memegang partikel kristal yang tidak signifikan tetapi sebuah bom yang kuat. Kekuatan ini yang memotong kepala dewa kuno, dan bukan King Lin yang memiliki kekuatan ini. Wang Lin menatap kristal di tangannya dan berpikir kembali ke planet Suzaku, ketika ia berperang melawan surga untuk menyelamatkan Limuan. Utusan surga itu tiba-tiba adalah dewa kuno dengan bintang-bintangnya disegel. Pada saat itu, meskipun Wang Lin terkejut, tingkat kultivasinya terlalu rendah untuk memahaminya. Memikirkannya sekarang, itu bukan hanya mengejutkan. Ada rahasia yang menghancurkan surga di balik ini. Kekuatan macam apa yang bisa menyegel dewa kuno dan mengendalikannya untuk menjadi pembawa pesan surga? Jawabannya segera keluar. Dao surga. Wang Lin menatap kristal di tangannya. Saat dia merasakan energi tak kasat mata ini, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu terkait dengan segel pada dewa kuno yang adalah utusan surga. Namun dao surga adalah hal yang halus. Jadi bagaimana bisa melakukan semua ini? Wang Lin merenungkan dan mengingat apa yang dikatakan iblis kuno Beilou tentang rahasia Orde Kuno dan bagaimana mereka menentang surga. Menutup matanya, sebuah gambar tampak muncul dalam pikiran Wang Lin. Dewa kuno bintang 8 mengamuk melintasi bintang-bintang yang tak berujung. Tetapi pada saat ini, kekuatan yang tak terlukiskan turun dari langit. Untuk melawan,
Dewa kuno bintang 8 menghancurkan semua bintangnya, tetapi kepalanya masih terpotong. Kemudian kepala itu diperoleh oleh alam surgawi dan ditempatkan di sini karena alasan yang tidak diketahui. Kekuatan yang memotong kepala dewa kuno ini tidak menghilang seiring waktu. Sebaliknya, itu menjadi kristal-kristal ini. Wang Lin tidak tahu apakah semua ini benar atau salah, dia hanya berspekulasi dari apa yang dia ketahui. Dia membuka matanya. Setelah merenung, ia dengan hati-hati memasukkan kristal ke dalam tasnya. Masih ada beberapa kristal di leher di dalam es. Wang Lin dengan hati-hati mengeluarkan kristal dan memasukkannya ke dalam tasnya. Dia sangat berhati-hati selama seluruh proses ini dan menarik satu persatu. Termasuk yang sebelumnya, ada total 23. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menatap luka di leher dewa kuno. Tidak ada lagi kristal yang tersisa. Setelah merenung sedikit, Wang Lin hendak pergi, tapi matanya tiba-tiba menyipit dan dia menatap luka di leher. Untuk sesaat, dia merasa seperti ada kilatan merah. Akal ilahinya menyebar tetapi tidak menemukan apapun. Setelah merenung, energi asal memenuhi tangan Wang Lin dan energi asal api mencapai es. Ada beberapa suara retak saat energi asalnya menembus terowongan dan menyebar ke arahnya. Saat terowongan meluas ke depan, Wang Lin menatap ke depan tanpa berkedip. Segera, terowongan meluas jauh ke blok es. Saat ini Wang Lin melihat hal yang menyebabkan sinar kilat merah. Itu adalah pedang besi yang ditutupi oleh garis merah yang tak terhitung jumlahnya. Garis merah ini bergerak dan terjerat di sekitar pedang. Pedang besi ini terlihat sangat biasa, tidak ada yang abnormal tentang itu. Namun saat Wang Lin melihat pedang besi, dia langsung merasa seperti itu sangat akrab. Seolah-olah dia pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Sebelum dia bisa mengingat di mana dia melihat pedang besi ini, dia langsung merasakan bahaya yang menakutkan dari garis merah di sekitar pedang besi. Ekspresi Wang Lin berubah. Saat akal ilahi menyapu es di jalan, ia tidak bisa melihat pedang besi atau garis merah. Namun sekarang setelah es mencair, itu muncul dengan jelas di depan matanya. Karena hati-hati, akal ilahi Wang Lin perlahan menyebar dan lagi-lagi dia tidak bisa mendeteksi pedang besi atau garis merah. Itu sama seperti sebelumnya, dan tidak ada kelainan pada kepalanya. Namun dia bisa dengan jelas melihat pedang besi dan garis-garis merah dengan matanya, yang membuat Wang Lin sangat waspada. Wang Lin dengan tenang mundur. Pedang besi dan garis merah di sekitarnya terlalu aneh. Yang terbaik adalah tidak macam-macam dengan itu. Sementara dia mundur, matanya masih tertuju pada pedang besi. Ada beberapa karat pada pedang besi, seolah itu adalah benda fana. Sangat akrab. Wang Lin berhenti dan merasa seolah sambaran petir meledak di benaknya. Matanya melebar saat dia menatap pedang besi dan menghirup udara dingin. Dia ingat, dulu di planet Suzaku, di dalam makam Suzaku, dia melihat pedang besi yang sama, hanya tanda karat di atasnya yang berbeda. Pedang besi itu diambil oleh utusan Tuosen. Ekstasi di wajah utusan itu adalah sesuatu yang Wang Lin ingat dengan jelas. Saat Wang Lin mengenali pedang besi, dia berhenti bergerak dan mengungkapkan sedikit keraguan. Setelah berkultivasi ke titik ini, Wang Lin tahu bahwa warisan ingatannya tidak lengkap dan kehilangan bagian yang sangat penting. Kemungkinan informasi tentang pedang besi ini direkam di sana. Ingatan itu ada di tangan Tuosen, jadi mungkin dia tahu asal-usul pedang besi. Namun pedang besi yang bahkan akan membuat Tuosen mengungkapkan ekstasi tidak mungkin sederhana. Meskipun itu bukan pedang besi yang sama, itu terlihat persis. Haruskah aku mengambilnya? Wang Lin ragu saat dia mengalihkan pandangannya dari pedang besi ke garis merah. Aura mengerikan datang dari garis merah, memberi Wang Lin perasaan krisis. Jika dia pergi sekarang, dia tidak akan membangkitkan perhatian garis merah dan akan bergerak dengan aman. Namun jika dia mengambil pedang besi, maka kemungkinan garis merah akan menyerangnya. Mengingat kepribadian Wang Lin, dia secara alami tidak akan mengambil risiko terhadap hal yang tidak diketahui. Namun pedang besi di depannya sangat menggoda. Setelah berjuang sejenak, Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas. Kekayaan diperoleh dalam bahaya. Jika dia pergi sekarang, meskipun dia aman, dia akan kehilangan pedang besi ini. Selain itu ini adalah gua Kaisar Surgawi. Jika dia tidak mengambilnya sekarang, mungkin akan sangat sulit untuk kembali ke sini nanti. Wang Lin tidak mau pergi dengan tangan kosong setelah menemukan harta karun. Setelah membuat keputusan, Wang Lin mencari lubang. Dari sini, dia bisa melihat bahwa bagian atas disegel oleh gletser es yang padat, hanya menyisakan sedikit jalan memutar yang dilewati orang. Setelah menghitung jarak, dia turun dan berpikir sejenak. Lalu tiba-tiba dia menyentakkan kepalanya dan menatap pedang besi jauh di dalam es. Dia mengepalkan giginya, tangannya membentuk segel, dan api muncul di matanya. Pada saat ini, puncak Nirvana Scryer meledak.
5 bintang di antara alisnya muncul dan berputar dengan cepat dan suara-suara muncul dari tubuhnya. Kekuatan dewa kuno memasuki anggota tubuhnya dan tanpa ampun mengepalkan tinjunya. Merasa seolah-olah dia mengendalikan langit, Wang Lin tidak lagi ragu. Lengan kanannya terulur. Pada saat ini, api di matanya melesat keluar dan energi asalnya berkumpul di tangannya. Saat dia mengulurkan tangan, lautan api mengerikan muncul di depan tangannya. Tangannya membentuk segel dan lautan api menembak ke arah kepala. Api menutupi kepala, dan es segera mulai meleleh dalam skala besar. Api segera memasuki terowongan di es di dekat luka yang dibuat oleh Wang Lin sebelumnya. Api langsung tiba di dekat pedang besi. Garis merah segera bergetar dan meregang lurus. Sejumlah besar cabang memanjang dari garis merah, dan itu menyemprotkan sejumlah besar kabut merah ke api. Ada ledakan yang mengejutkan saat lautan api dipadamkan oleh kabut merah dan didorong kembali. Mata Wang Lin menyala dan dia tidak ragu untuk meludahkan seteguk energi asal esensi. Setelah energi asal esensi muncul, rasanya seperti menuangkan minyak ke dalam api. Sejumlah besar retakan muncul di es dan kemudian es tiba-tiba runtuh. Pecahan es yang terbakar yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah dan bertabrakan dengan balok es di dekatnya. Sekarang setelah es hilang, kepala dewa kuno muncul dengan jelas di hadapan Wang Lin. Sudah di dalam es begitu lama sehingga saat es itu pergi, kepala dewa kuno mulai membusuk. Pada saat yang sama, bau daging busuk memenuhi area itu. Kepala dewa kuno dengan cepat membusuk dan segera menjadi tengkorak raksasa. Tengkorak ini hitam dan ada kabut merah yang mengesankan di dalam tengkorak yang terus bergoyang. Asal garis merah ada di dalam kabut merah ini, dan beberapa garis masih melilit pedang besi. Saat es runtuh, Wang Lin berubah menjadi bayangan dan bergegas masuk. Dia langsung meraih pedang besi. Saat dia meraih pedang besi, energi asal di dalam tubuhnya melonjak keluar tanpa ragu. Energi asal segera berubah menjadi lautan api di sekelilingnya. Api juga masuk ke pedang besi dan segera mengelilingi garis merah yang melilit pedang besi. Pada saat yang sama, tangan Wang Lin membentuk kepalan dan kekuatan dewa kunonya mengisi tangannya. Dia segera melemparkan pukulan. Saat dia meninju, roh dewa kuno muncul di belakangnya dan juga melemparkan pukulan. Beberapa garis merah di sekitar pedang besi segera hancur saat dihantam oleh dewa kuno dan lautan api. Jalur lain juga sedikit ditarik. Dengan raungan dari Wang Lin, dia menarik tangannya ke belakang dan pedang besi itu lolos dari belitan garis merah. Wang Lin memegang pedang di tangannya sekarang. Ada kilatan cahaya sebelum menghilang saat Wang Lin meletakkannya di dalam tasnya. Wang Lin melakukan semua ini tanpa ragu. Kemudian dia menendang dan terbang menuju pintu keluar di atas. Pukulan dewa kuno Wang Lin dan lautan api mendarat di kabut merah. Kabut merah tiba-tiba meluas hingga bertabrakan dengan lautan api, kemudian gemuruh bergema. Kabut merah menghilang, mengungkapkan roh di dalamnya. Roh perlahan membuka matanya dan dengan dingin menatap Wang Lin yang melarikan diri sebelum mengeluarkan raungan yang mengintimidasi. Saat meraung, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di balok es di sekitarnya. Pada saat ini, semua es hancur, dan mayat-mayat di dalamnya tampak menjadi hidup. Mereka masing-masing dikelilingi oleh cahaya merah. Pasangan tatapan merah muncul di lubang yang dalam ini dan mengunci Wang Lin yang sedang lari keluar dari lubang. Raungan seperti binatang buas menggema di dalam lubang. Itu mirip dengan raungan dari iblis. Raungan itu menggema dan membentuk badai yang menyapu ke atas. Jauh di dalam lubang, deru bergema keras. Semua mayat surgawi yang terbangun menerjang Wang Lin yang berada di bawah mereka. Pada saat ini Wang Lin melayang di udara, dan hantu aneh di bawahnya menuduhnya. Semua garis merah bergoyang, hanya melihat mereka akan memberi rasa aneh. Hantu aneh ini setengah transparan dan tidak memiliki organ dalam, hanya ada pusaran merah di dalam tubuhnya. Itu sangat cepat sehingga mendekati Wang Lin dalam sekejap. Pada saat ini ada mayat yang tak terhitung jumlahnya dengan mata merah di atas, dan iblis aneh di bawah. Mata Wang Lin menyala saat dia naik tanpa ragu. Mayat itu tidak gesit. Meskipun mereka galak, mereka tidak pintar. Tingkat kultivasi mereka juga terbatas. Hanya di sekitar tahap yin yang. Wang Lin bisa melihat garis merah berkedip di antara alis mereka. Momen krisis ini membuat Wang Lin tidak bisa berpikir terlalu banyak. Terbang dengan kecepatan penuh, dia bergerak seperti bayangan dan langsung menyeberang jalan dengan beberapa mayat datang padanya. Saat mereka lewat, tangan Wang Lin membentuk pedang dan dengan cepat menunjuk di antara alis mayat-mayat ini. Suara gemuruh bergema ketika mayat terbakar dan menjadi seperti bola api. Garis merah di antara alis mereka perlahan menghilang. Wang Lin terus bergerak maju tanpa berhenti. Kultivasi puncak Nirvana Scryer diaktifkan dan nyala api mengelilingi tubuhnya. Setiap kali dia menemukan mayat, dia akan menunjuk mereka. Saat lautan api melaju ke depan, mayat-mayat itu berubah menjadi mayat yang terbakar.
Mereka semua hancur dan garis-garis merah di dalamnya dihancurkan. Saat iblis itu mengejar, matanya menjadi lebih dingin, dan terus mengaum. Garis-garis dari tubuhnya secara tak terduga berubah menjadi pedang yang menembak Wang Lin. Sepanjang jalan, Wang Lin bergerak seperti air. Setelah menghancurkan puluhan mayat, masih ada banyak mayat di atasnya. Di bawah, iblis itu mengejar dan pedang itu mendekat. Bahkan Wang Lin merasakan kulit kepalanya menggelitik semua ini. Saat pedang mendekat, mata kanan Wang Lin mengeluarkan perisai biru untuk memblokir pedang. Suara letusan bergema seperti raungan gemuruh. Perisai cahaya biru didorong mundur ke Wang Lin. Melihat hantu itu mendekat, mata Wang Lin menunjukkan sedikit kegilaan, dan tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Panggil angin!" Angin hitam muncul dari tangannya. Angin ini tidak sedingin sebelumnya, tetapi mengandung panas yang kuat. Angin hitam berubah menjadi 5 naga, dan naik ke atas dengan raungan. Kelima naga hitam ini semuanya diliputi api yang menyala. Saat itu menyerbu ke atas, gemuruh bergema di dalam lubang. Tempat ini segera dipenuhi dengan panas yang tak terbayangkan. Tapi panas ini tidak berpengaruh pada Wang Lin. Matanya tampak mengandung api saat dia keluar. Saat panas terisi, 5 naga api hitam menerobos dengan mudah. Semua mayat tercabik-cabik dan dimakan oleh mereka. Semua es mencair dan gelombang gas putih melayang ke atas. Mayat yang melompat berusaha menghentikan Wang Lin runtuh di bawah serangan 5 naga hitam menyala. 5 naga kecepatan Wang Lin mencapai batasnya di dalam api. Wang Lin menggunakan kultivasi Nirvana Scryer puncaknya dan tubuh dewa kunonya tanpa menahan diri. Musang bintang di bahunya menempel di pakaiannya dengan kain dan memegang rambut Wang Lin dengan mulutnya. Ada ketakutan di dalam matanya yang cerdas. Api terus menyala ke atas, itu datang lebih cepat dan lebih ganas saat keluar. Segera, mereka menjadi pilar api yang menembus seluruh lubang. Nyala api keluar dari lubang seperti gunung berapi yang meletus. Tubuh Wang Lin dikelilingi oleh 5 naga api hitam saat dia meninggalkan lubang yang dalam dan tiba-tiba melihat ke bawah.